Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG Batch 2 tahun 2025. Izinkan saya dalam kesempatan kali ini untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mas Hurul Anam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Saya guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SD nomor 2 Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 25010911060. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG Batch 2 tahun 2025 yang saya laksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 dengan materi memahami keragaman sebagai sunatullah di kelas 4. Selamat menyaksikan. Berdiri. Bersiap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Semangat pagi. Pagi, yes. Sapu SD 2. Dua Tuhan. Oke. Sehat selalu. Yes. Ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Untuk itu sebelum kita mulai pelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran kalian semua. Ada yang tidak masuk hari ini anak-anak? Tidak masuk semua ya? Alhamdulillah. Baik. Kemudian coba sekarang kita siapkan dulu apa yang harus kita siapkan sebelum memulai pelajaran agama Islam. Bukunya tolong dikeluarkan. Buku-buku, buku paket, buku penunjang, serta buku tulis yang berkaitan dengan agama Islam tolong dipersiapkan. Saya beri waktu 2 menit. Ya. Sudah semuanya? Itu masih ada yang belum tuh Salman. Ya, udah ya. Nah. Baik anak-anak, tema pembelajaran pada hari ini adalah indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ya, coba dibuka di buku paketnya. Ya, kalau nggak ada di buku penunjang ya. Bab 3 ya, bab 3. Bab 3. Ya. Ya, dalam keragaman coba simak video berikut ini.
Peralihan berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari di Pancasila roh yang hidup, yang bineka tunggal ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bineka tunggal ika. Baik, setelah kalian melihat video tersebut, kira-kira yang akan kita pelajari hari ini tentang apa? Keragaman sebagai sunatullah atau saling menghargai dalam keragaman. Nah, sekarang coba Pak Guru tanya pada kalian, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku bangsa lain? Pernah. Di mana? Angkat tangan. Coba angkat tangan. Di Jawa. Bertemu dengan suku apa di sana? Suku Madura. Oke. Yang lainnya? Oh, di Bali ini kan kita sering dikunjungi oleh wisatawan luar ya. Baik domestik maupun luar ya. Coba, suku apa lagi selain suku Jawa? Suku Madura. Terus di video tadi kan kelihatan itu gambarnya itu yang dengan ras kulitnya hitam itu apa? Papua ya. Kalau sama orang Papua pernah bertemu langsung? Pernah. Di mana? Di Bali. Ayo. Yang serius ini, pernah apa tidak? Kalau tidak pernah, bilang saja tidak pernah. Kalau pernah, bertemu di mana? Tidak pernah. Oke. Ada yang pernah, ada yang tidak pernah. Mungkin bertemu hanya sekelebat saja ya. Artinya misalkan saat main ke pantai kelihatan, wih, ada orang ini kayaknya ini orang Papua ya, misalkan orang Timur nih misalkan. Kemudian apa yang kalian lakukan kepada mereka? Artinya saat bertemu itu apa yang ada di? Hah? Oh ya, salam mungkin. Terus apa lagi? Iya, mengajak kenalan. Oke. Terus apa lagi? Apakah ada perasaan takut di sana? Gitu. Artinya, oh, ini kok malu? Oke, tidak masalah. Terus apa lagi? Sudah, tidak ada lagi? Tidak, oke. Jadi sudah dapat disimpulkan bahwasanya saat kita bertemu dengan orang baru mungkin perasaan di situ campur aduk. Ada yang heran ya, wih, kok ada orang kayak gini misalkan. Ada yang kagum misalkan, wih, orang ini kok hidungnya mancung ya misalkan. Kemudian melihat misalkan ada perasaan takut juga, duh, gimana ya kalau orangnya kesini nih, ekspresinya gitu, logat bahasanya kok keras gitu, misalkan orang tua kalian berjualan kan itu kadang ada yang beli misalkan dari orang logatnya, Bu ini berapa Bu, misalkan logatnya dengan tinggi, terus ada yang Bu ini berapa ya, kan ada yang seperti itu, karena setiap daerah itu memiliki logat bahasa yang berbeda-beda. Baik.
Sekarang coba kita lanjutkan di sini. Tujuannya ialah memahami keragaman sebagai sunatullah. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya ialah setelah kalian belajar tentang keragaman ini, harapan Pak Guru kalian bisa menunjukkan sikap contoh saling menghormati, menghargai orang yang berbeda agama, ya, dengan baik itu agama Islam, Hindu, ya, kemudian Kristen dan lain sebagainya. Kemudian peserta harus menganalisis hubungan, menjelaskan hubungan antara keragaman sebagai sunatullah dan ajaran kebaikan dalam Islam serta agama lain dengan tepat. Kemudian peserta jadi mampu membuat sebuah poster atau tulisan sederhana yang mengajak orang lain untuk menghargai keragaman dengan baik, ya. Jadi nanti sekiranya ada soal yang akan kalian kerjakan terkait tentang keragaman ini, ya. Kemudian kalian juga diharapkan nanti secara berkelompok bisa membuat poster. Nanti di situ berisi ajakan untuk kita mengajak orang lain saling menghargai. Ya, setiap nanti berbeda-beda ya. Lanjut saja, kemudian indahnya keragaman. Keragaman dan perbedaan merupakan sebuah sunatullah. Indonesia merupakan contoh negara yang memiliki keragaman, baik keragaman suku, agama, budaya, dan lain-lain. Tidak dipungkiri bahwasanya perbedaan suku Jawa, suku Madura, kemudian suku Dayak, ya, suku Papua, itu juga mempengaruhi agamanya, anak-anak, ya. Suku Bali misalkan, ya, itu juga mempengaruhi agamanya. Jadi sampai sini dapat dipahami, ya. Nah, semua itu tujuannya Allah menciptakan keragaman adalah supaya manusia saling mengenali ta'arofu. Bukan semakin menjauh, ya, semakin mengenal, saling mengenal. Karena semakin banyak teman, ya, semakin kita mendapatkan kemudahan di sana, ya. Banyak teman, ada istilahnya banyak teman banyak rezeki. Jadi gak usah pandang bulu sudah dalam berteman. Baik agamanya, sukunya, ya, semua harus kita temani, ya. Ada beberapa bangsa besar hidup di negara kita, ya, seperti Melayu, Arab, Cina, Eropa. Negara kita dihuni oleh aneka ragam suku yang memiliki ciri khas unik, pakaiannya, bahasanya, makanannya, adat dan karakternya. Kalau makanan kalian suka ini, ya, dan nasi Padang. Kemudian apalagi yang tulisannya kota-kota itu apa? Mie ayam, apa? Bakso apa? Ayo, ada ciri khasnya. Hah? Enggak. Makanan yang menunjukkan identitas kota di situ loh. Saya kasih tahu lagi, nasi Padang, sate Madura, betul. Terus apa lagi? Coba. Bakso Malang, bener. Terus apa yang kalian tahu? Coba, makanan yang di belakangnya ada nama kota di situ. Hah? Mie ayam Blitar, iya bener. Tidak salah gitu loh. Jadi semua daerah itu memiliki ciri khas makannya tersendiri. Kalau yang dari Papua tahu kalian makanannya apa itu? Papeda itu, ya. Jadi perbedaan itu juga menunjukkan berbagai macam. Dari makanannya, kemudian makanannya, ya, makanannya, bahasanya, pakaiannya itu juga berbeda-beda. Indonesia adalah salah satu negara yang paling komplit, ya. Nah, kemudian lanjut, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat, berkah, kebaikan, kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Ajaran kebaikan dari agama Islam sendiri ada banyak sekali, salah satunya yaitu tolong menolong. Salah satu bentuk menghargai dan menghormati orang lain, baik perbedaan suku maupun agamanya, adalah tentunya ada tolong menolong. Bisa aja menghormati, menghargai. Untuk mengucapkan gampang anak-anak, ya. Yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana bisa membentuk sikap itu, ya. Saya yakin kalau masalah soal tentang keragaman dapat 100 semua. Ya, kalau soalnya misalkan bagaimana sikapmu terhadap orang yang berbeda agama,
A. Saling menghormati. B. Mengabaikannya misalkan. C. Kemudian acuh tak acuh. Misal. E. Tidak mau tahu. Apa jawabannya? Pasti semua bisa menjawab. Cuma prakteknya terkadang kita menjalankannya atau tidak. Gitu loh. Walaupun hal itu sepele. Sekarang apalagi dengan kecanggihan teknologi, media sosial, bisa seenaknya untuk mengejek ya istilahnya ya, mengujar kebencian seperti Jawa 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 misalkan misalkan. Pernah nggak lihat di media sosial seperti itu? Pernah kan, komentar-komentar jelek tentang suku-suku itu pernah gitu. Nah, makanya dari sini dilatih untuk lebih mengerti tentang keragaman itu sebagai sunatullah dan sebagai murid yang beragama Islam ya, dan penerus bangsa harus mengetahui tentang keragaman itu ya, sebagai pondasi kita di masa depan. Kemudian tentang contoh toleransi perilaku baik dalam keberagaman di sini ya, nanti ini akan Pak Guru share di grup ya, nanti bisa kita dibaca dengan orang tuanya, dipelajari, dan lanjut kita akan menyelesaikan masalah studi kasus ya. Itulah tadi sedikit penjelasan dari Pak Guru, pengantar kalian sudah melihat video tentang keragaman. Itu jika dilihatkan semua baik-baik saja. Digambarkan ada suku ini ya, di Indonesia itu ada apa, dan kelihatannya mereka saling menghargai. Namun bagaimana ketika kalian dihadapkan sebuah kasus? Ya, ini sangat penting. Pada tahapan ini Pak Guru akan membagikan studi kasus ini setiap masing-masing kelompoknya, kemudian cermati apa yang perlu dikerjakan dalam LKPD ini ya. Kelompok 1 angkat tangan. Ya, oke. Ini saya berikan, kemudian ini lembarnya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3. Baik. Ya, saya kasih waktu 2 menit untuk membaca ya. Baik anak-anak, apakah sudah dibaca tadi? Sudah ya. Ada kira-kira ceritanya apa tadi ya? Yang sudah dibaca tadi. Kamu dapat kisah tentang apa? Kisah tentang apa? Yang keras suaranya? Yang ini, judulnya aja. Perbedaan bahasa dan logat. Oke, perbedaan masalah bahasa dan logat. Coba nanti didiskusikan dengan temannya ya. Kira-kira mengapa permasalahan itu terjadi. Kelompok berapa nih? 3. Kira-kira dapat tema apa? Menghargai teman yang berbeda agama. Kelompok 2. Perbedaan cara merayakan Idul Fitri. Oke. Sekarang dibagi tugas dengan temannya untuk berdiskusi terkait masalah tersebut. Kemudian pada lembar yang sudah Pak Guru berikan, tolong dijawab bersama, bagi tugas, ada yang membacakan jawabannya, ada pula yang mengerjakan ya. Dan bagi yang tidak mendapatkan tugas untuk mengerjakan LKPD, mengerjakan poin yang B, di situ adalah buatlah poster yang menarik ya. Jadi semua anak sudah mendapatkan tugasnya masing-masing ya. Dimulai dari sekarang ya. 3, 2, 1. Yuk bekerja. Ya, bagaimana nih kelompok 2? Ada kesulitan? Zaka, bagaimana LKPD-nya bisa mengerjakan kiranya?
Bisa ya. Untuk kelompok 3 bagaimana? Zoya? Bisa ada kesulitan Zoya? Bisa. Artinya anak-anak boleh mencari jawabannya dari internet juga boleh, dari buku bacaan yang lain juga boleh. Kelompok Pak, tulisannya saya pindah ke atas boleh. Pak, tulisannya saya pindah di bawah boleh ya. Semenarik mungkin ya. Boleh, enggak masalah. Yang rapi ya. Sudah kelas 4 harusnya lebih rapi lagi ya. Harus lebih rapi lagi. Ya kalau anak kelas 1 kan gunting-guntingnya agak miring gitu. Tapi kan ini sudah kelas 4 sampai mana nih kelompok 2? Gitu ya. Ya. Nah, bagus ini tentang perbedaan tradisi merayakan Idul Fitri ya. Baik anak-anak, alhamdulillah ini setelah Pak Guru perhatikan ternyata sudah selesai dan luar biasa sekali hasil dari beberapa kelompok setelah Pak Guru melihat. Dan setelah Pak Guru melihat kayaknya yang lebih pantas ini kelompok 2 dulu deh. Kayaknya lebih siap ini kayaknya. Tapi sebelum kita tampil dari kelompok 2 melihat presentasinya, kita ice breaking dulu ya anak-anak. Coba baris dulu anak-anak dari kelompok 1 membentuk barisan ya. Ikuti instruksi Pak Guru ya. Jadi ketika tepuk 1 berarti tepuk 1 kali. Tepuk 1. Ya, tepuk 2. Tapi pergerakannya kanan kiri ya. Saya ulang lagi, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Ya, tepuk 4. Nah, tepuk 4 kanan 2 kali, kiri 2 kali. Oke? Saya ulang lagi, tepuk 4. Tek 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 tek. Nah, tepuk 5. Nah, oke. Baik, kelompok 2 sudah siap? Yuk, silakan maju ke depan presentasikan. Semua perhatikan ketika teman kalian mempresentasikan hasilnya di depan. Oke? Nanti saat bagian terakhir sambil menyuarakan ya. Setiap tradisi itu istimewa. Ya, harus meyakinkan ya, untuk masternya. Dihafalkan, setiap tradisi itu istimewa, mari hargai cerita temanmu, atau mungkin dibaca enggak masalah ya. Dibaca aja nanti enggak masalah, kemudian tunjukkan gini. Nah, ini ya caranya. Atau begini juga enggak masalah. Yuk, mulai dari kelompok ini, ketuanya. Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dibaca ceritanya. Saat mau lebaran, anak-anak kelas 4 bercerita tentang tradisi keluarganya. Amir bilang keluarganya bikin ketupat dan opor ayam. Fatimah cerita keluarganya kumpul di rumah nenek untuk makan rendang. Yusuf bilang keluarganya bagi-bagi kue lebaran ke tetangga dulu sebelum makan-makan. Lalu Hasan tiba-tiba bilang, tradisi keluargaku paling seru. Kami mudik ke kampung dan bawa opor. Sebenarnya kalian biasa saja. Hasan tidak mau dengar cerita Yusuf karena menurutnya tidak menarik. Teman-teman Hasan jadi sedih. Jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Baik, sebelum menjawab pertanyaan, kita perjelas bahwasanya presentasi untuk kelompok 2 ini menjelaskan tentang merayakan Idul Fitri yang berbeda. Jadi di situ ada
beberapa teman-teman, nama orang di situ yang merayakan hari Idul Fitrinya itu dengan berbeda-beda. Ada yang dengan memasak opor ayam, ada apa saja di sana? Rendang, terus ketupat, terus ada yang opor ayam, ya. Jadi dan yang terbaik di sana siapa itu? Ada kata-katanya yang dari Hasan ya. Hasan mengatakan bagaimana di sana? Iya, katanya itu salah satu di antara temannya Hasan mengatakan tradisiku itu paling seru. Karena masa apa di sana, Hasan? Nah, apa di situ tulisannya? Tradisi keluargaku paling seru. Kami mudik ke kampung dan pawai obor. Punya kalian biasa saja. Hasan tidak mau mendengar, ya. Jadi dia menanyakan bahwasanya teman-temannya yang sudah merayakan di rumahnya dengan masakan yang enak, Hasan tidak mendengarkan karena menurutnya itu bahwasanya tradisinya Hasan itu lebih baik. Coba pertanyaan pertama yang keras suaranya. Sebutkan. Apakah tradisi Hasan lebih baik? Nah, jawabannya? Tidak semua tradisi itu sama baiknya. Setiap keluarga punya cara sendiri untuk merayakan Lebaran. Tidak ada yang lebih seru atau lebih biasa. Oke. Jadi, apakah tradisi Hasan itu baik? Tidak kan? Karena semuanya itu pasti ada baiknya. Jadi, terus yang kedua, pertanyaannya apa di situ? Nah, kenapa tradisi Lebaran bisa berbeda-beda? Jawabannya bagaimana? Kelompok 2? Karena bila berasal dari daerah yang berbeda, ada yang dari Jawa, Sumatera, atau daerah lain, setiap daerah punya kebiasaan yang berbeda. Oke, terus yang ketiga? Bagaimana cara menghargai perbedaan tradisi? Nah, bagaimana? Dengarkan cerita teman sampai selesai. Jangan mengejek atau bilang tradisinya aneh. Ya. Hormati pilihan keluarga temanmu. Oke, terus selanjutnya? Apa yang bisa kita pelajari dari tradisi itu? Ya. Kita bisa belajar kalau Lebaran itu bukan hanya untuk bersenang-senang sendiri, tapi juga berbagi kebahagiaan dengan orang lain, terutama tetangga. Oke, baik. Dari sini bisa disimpulkan bahwasanya tradisi setiap daerah itu berbeda dan tradisi itu dirayakan saat hari raya itu semua itu ada positifnya ya. Baik yang dari Hasan, dari Yusuf itu juga ada positifnya walaupun Yusuf hanya apa di sana merayakan dengan apa Yusuf? Memasak apa? Situ di rumahnya. Ya, Yusuf apa? Di situ berbagi berbagi kue Lebaran tetangga. Itu juga ada baiknya. Baik, setelah teman kalian mempresentasikan tentang perbedaan merayakan Hari Raya Idul Fitri, coba ada yang mau angkat tangan menyampaikan? Ya, Moreno? Kalau saya di Jawa silaturahmi ke tetangga, setelah itu dikasih THR. Nah, kasih THR bagus. Tepuk tangan. Terus yang lainnya dari kelompok ini. Kelompok 3. Kalau saya di kampung takbiran keliling Komplek ya, terus saya silaturahmi kepada ibu dan bapak saya. Setelahnya Berkeliling mencari THR. berkeliling mencari THR. Oke, tepuk salut. Baik, kemudian langsung ke posternya. Buatlah poster ya. Langsung diloncati aja ya. B.
Ya, coba tunjukkan apa di situ posternya. Dibaca yang keras suaranya. Setiap tradisi itu istimewa. Mari hargai cerita temanmu karena perbedaan membuat lebaran semakin indah. Ya, itu. Coba tunjukkan itu. Jadi, setiap tradisi itu istimewa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Baik anak-anak, itulah tadi presentasi dari masing-masing kelompok sudah maju ke depan dan menjelaskan tadi dari kelompok 2 mengenai tradisi itu istimewa, kemudian dari kelompok 1 tentang ayo kita saling menghargai antar sesama perbedaan dan saudara kita. Kemudian dari kelompok 3 ayo kita saling menghargai antar umat berbeda agama. Nah, dari kasus yang sudah Pak Anam berikan dalam setiap kelompoknya itu, anak-anak di situ ada pesan bahwasanya kita sebagai manusia harus saling menghargai. Contohnya pada kelompok 1 tentang perbedaan bahasa dan logat, ya. Semua pasti memiliki bahasa logat yang berbeda. Kita sebagai umat Islam wajib untuk menghargainya. Baik itu logat bahasanya aneh, lucu ya, dengan intonasi yang tinggi. Nah, kita tetap menghargai. Dari kelompok 2 juga seperti itu. Bahasanya tradisi setiap orang itu berbeda-beda. Jadi dapat ditarik ya benang merah bahwasanya ada salah satu makalah mengatakan al-muhafadzatu ala qadimi sholli wal akhdu bi jadidil aslah. Jadi artinya memegang teguh ya dari pedoman awal ya, kemudian tetap juga mengambil tradisi yang baru. Sekiranya itu lebih baik. Kemudian pesan apa yang dapat disimpulkan dari kelompok 3 ini bahwasanya perbedaan agama itu bukanlah hal untuk kita saling membenci, tapi harus saling menghargai untuk urusan agama-agama. Apalagi kita berada di Bali ini kan berbagai macam agama ya, bahkan kita di sini menjadi minoritas ya agama Islam itu ya. Yang lebih banyak di sini agama Hindu ya. Yang selanjutnya agama Kristen. Jadi untuk urusan agama sudah terdapat dalam firman Allah yaitu surat Al-Kafirun ya yang berbunyi lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, saya ulang lagi artinya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Ya, jadi kalau urusan ibadah harus masing-masing sendiri ya. Nah, baik anak-anak, pada hari ini kira-kira metode seperti ini membuat kalian lebih aktif apa tidak kira-kira? Setiap kelompok bekerja apa tidak? Bekerja. Cuma ada kekurangan atau tidak? Ada. Kurangnya apa? Apakah Pak kenapa nggak harus kita lihat kasusnya video misalkan ya? Ya. Tentunya kalau misalkan video mungkin kita akan menambahkan media ini mungkin ya. Apa namanya? Semacam laptop masing-masing kelompoknya di situ disuruh untuk menonton atau handphone ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi mungkin di pertemuan berikutnya kita akan perbaiki semuanya. Baik anak-anak, karena dirasa waktunya masih ada sekitar 15 menit, Pak Guru akan menggunakan kuisis di sini untuk menguji kemampuan kalian dalam pengetahuan tentang materi keragaman sebagai sunatullah. Cara memainkannya anak-anak coba siapkan handphone yang sudah anak-anak bawa itu, cari di Google ya. Google pencarian, mesin pencarian boleh Chrome, boleh ini. Ya, klik join my quizzes ya.
Pilih salah satu jawaban yang benar. Belajar mandiri. Baik anak-anak, itulah tadi kegiatan tambahan dari Pak Guru karena dirasa waktunya masih ada kan. Nah, semoga itu menjadi semangat kita lagi pada pelajaran materi agama Islam ya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan lebih yang inovatif lagi, baik dalam medianya, kemudian strateginya. Nah, harapan Pak Guru, anak-anak tetap semangat dalam belajar, jangan lupa jaga kesehatan agar kalian dapat hadir di sekolah setiap harinya ya. Artinya kalau kondisi badan sehat, tentunya kan kesempatan belajar juga banyak di sana. Kalau banyak sakit, jadi kurang pertemuan kita dalam pelajaran, itu juga akan mempengaruhi prestasi kalian dalam belajar. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kesalahan baik ucapan maupun penyampaian dan kesalahan dalam membimbing kalian, Pak Guru pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh dirapikan bukunya ya.